Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Nahrawi, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan Ash'ari, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Habib Ahmad, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Mansur Mahmud. من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعا. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Wal-Muhtaram guru kita Ustaz Salahuddin Muhammad Saleh, dan yang kita muliakan Kiai Hasan Ash'ari, dan yang sama-sama kita muliakan juga yang selalu istiqomah ada di hadapan kita semua.
Habib Ahmad bin Muhammad Assegaf, yang sama-sama kita hormati guru kita yang selalu membimbing kita di sini, yang selalu istiqomah, nggak ada hujan, nggak ada panas, mau sepi mau rame. Guru kita Ustadz Ridwanullah, dan sama-sama kita hormati juga Ketua Sanggar Saung-Jiih Bang Idrus Saleh yang di hadapan kita. Sama-sama kita hormati Dewan Penasehat Saung-Jiih, kebetulan abang kandung saya Bang Makmun yang ada di samping kanan saya. Sama-sama kita hormati juga Dewan Pembina Saung-Jiih yang selalu mensupport dan mendampingi saya dari awal sampai sekarang, selalu mau ngasih motivasi saya dalam keadaan apapun. Nggak pernah kita sama beliau itu ngotot-ngototan atau nggak keseksaan, nggak pernah. Selalu mau jam 2, jam 3 ada saran, ada apa, kita ketemuan berdua, yaitu Bang Marullah atau Bang Boboy. Dan sama-sama kita hormati juga yang selalu ada di hadapan kita juga sekarang, saudara kita Bang Ipai atau Herdiansa, yang selalu getol videoin kemana aja kita ada. Kata dia ngaji, habis ngaji dia ngedit ngaji lagi katanya, diulas lagi gitu. Selalu ada di mana saja, alhamdulillah. Yang kami hormati semua para pengurus, para adik-adikku semua, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini walaupun dalam keadaan hujan, becek, biasanya orang enggan untuk datang, apapun juga kalau udangnya tempat tidur. Alhamdulillah kita masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmatnya panjang umur kita masih, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di sini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naam, aji. Pertama-tama izinkan saya menghaturkan puji dan hormat saya kepada terkhusus pemimpin saung kita tercinta, yaitu Ustadz Nahrawi. Oh, jangan Ustadz ya, Babi aja ya. Babi Nahrawi, moga-moga kita doakan saungnya semakin lebar. Amin. Kalau tidak bisa lebar minimal tingkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau sehat walafiat, bisa selalu menemani kita 24 jam. Tapi kasihan juga ya istrinya ya. Nah, kita doakan beliau selalu sehat, istrinya diberikan kekuatan, anak-anak beliau diberikan anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap asatid, para ustadz-ustadz yang setia duduk bersama kita, muwajahah bersilaturahmi kepada kita, yaitu Ustadz Hasan Asy'ari, kemudian Ustadz Salahuddin, Ustadz Salah kalau bahasa Inggrisnya ya, Muhammad Salah ya salam, dan Ustadz Ridwanullah. Kita doakan bersama, moga-moga dakwah beliau Allah selalu kuatkan,
langkah beliau Allah kokohkan, Allah tambah terus keistiqomahan beliau. Naam, dan Allah tetap kabulkan hajat-hajat beliau. Naam, dan tak lupa segenap hadirin hadirat rahimakumullah yang istiqomah walaupun hujan, becek dan tidak ada ojek, tetap hadir menyempatkan waktu di dalam acara khotmul Quran kita, khotmul Quran bulanan kita yang biasa diadakan bulanan ini. Yang kelima, ajib, yang kelima, kita doakan moga-moga berkat acara kita kali ini, orang tua kita yang sudah meninggal Allah selimuti rahmatnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah tempatkan di sebaik-baik tempat di sisinya. Dan adapun yang masih hidup, Allah berikan kesehatan kalau sakit. Yang belum sakit Allah kokohkan biar gak sakit-sakit. Dan Allah selalu jadikan dia bangga dengan kita. Tak lupa yang punya istri, moga-moga selalu ditambah kesolehannya. Dan yang punya anak, kita doakan bersama-sama jadi anak yang soleh, solihah, nurut, pinter, ilmu agama dan ilmu umumnya. Dan yang ulang tahun, moga-moga insya Allah sukses, seluruh hajatnya terkabul, menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tuanya. Naam. Nah, Aji yang belum punya istri. Saya tadi husnudon aja ya. Ustadz Nahrawi kok bilang ini alhamdulillah istrinya Bang Ipai, istrinya Bang Idrus, istri saya. Waduh, ini niat nyindir saya. Dia nggak punya istri dia. Aji, moga-moga saya khususnya ya didekatkan jodohnya oleh Allah SWT. Amin. Waduh, diampuni ya Aji. Aji. Nah. Dan yakinilah ya, doa-doa kita kali ini insya Allah Allah kabulkan. Dan ini sudah dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi kita itu dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dalam rawinya, yaitu maulidnya Simtud Durar, dijelaskan bahwa beliau ahlal wara mantiqan wa asdak. Beliau itu suka memberikan janji-janji manis, tapi beliau bukan pembohong. Beliau memberikan janji-janji manis dan wa asdak. Janji-janji manis yang beliau berikan nggak kayak para koruptor. Beliau memberikan janji-janji manis dan itu benar. Nah, beliau janjikan bagi kita sekarang ini yang kumpul di Saungji ini, yang sedang asyik zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang menghatamkan Al-Quran, dijanjikan oleh Rasulullah. Mau tahu janjinya, Pak? Mau tahu janjinya? Ajib, anak TK aja mau. Tonton. Ajib, kayak TV-TV aja kita ya ada aninya. Nabi Muhammad menjanjikan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin minal buyut. Tidaklah berkumpul suatu kaum di antara suatu rumah dari banyak-banyaknya rumah, yatslunal Quran, mereka asyik membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, mereka juga mengkaji Al-Quran, kecuali katanya Nabi Muhammad dijanjikan 3 hal. Dijanjikan 3 hal. Tidaklah kita berkumpul di sini, katanya Nabi Muhammad, baca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran kecuali dapat 3. Alhamdulillah di sini tadi kita baca Quran kan? Dan kita sekarang mengkaji Al-Quran. Kata Nabi Muhammad dapat 3. Pertama, hafadzhumul malaikah, malaikat demen sama kita. Tapi bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel bahaya kalau demen sama kita, isdat kita. Tapi malaikatur rahmah. Konsekuensi dari kita diliputi oleh malaikatur rahmah, wa ghasyiyadhumur rahmah. Yang kedua, kita dapat rahmatnya Allah. Yang punya hajat dicepatkan, dikabulkan oleh Allah. Yang punya keinginan dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau datang musibah, bala, Allah jauhkan dari beliau. Sebab dia berkumpul
di tempat yang mengaji dan mengkaji Al-Quran. Yang ketiga, yang pertama didemenin malaikat, yang kedua turun rahmat, yang ketiga kalaupun mereka dapat musibah, memang dunia ya, kadang rame pasar, kadang-kadang sepi juga kan, kadang-kadang dapat rahmat juga, kadang-kadang musibah. Tapi tenang, bagi orang yang demen mengaji dan mengkaji Al-Quran, kalau datang kepadanya musibah, nazalat alaihi musakinah, Allah datangkan di hatinya, Allah berikan, Allah tancapkan ketenangan dalam hatinya. Moga-moga kita dapat 3 hal itu ya. Dan ini janjinya Nabi Muhammad, orang yang paling jujur, dan insya Allah kita dapat 3-tiganya. Dan kenapa kita dapat hal yang sangat besar itu? Karena kita ini mengaji dan mengkaji Al-Quran. Yang mengaji dan mengkaji Al-Quran atau siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan. Allah muliakan. Allah angkat derajatnya. Ngomong-ngomong di sini tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya, makanya saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran itu Allah hanya menyebutkan bulan cuma 1 doang. Allah hanya sebutkan 1 bulan dari banyaknya nama-nama bulan, yaitu bulan Ramadan. Betul, dapat sepeda nanti. Ajib. Allah hanya menyebut bulan Ramadan. Allah tidak nyebut Sya'ban, Allah tidak nyebut bulan-bulan lainnya. Yang Allah sebut cuma bulan Ramadan. Apalagi bulan Januari, Allah nggak sebut. Apalagi bulan Guritno, Allah juga nggak sebut. Oh bulan, mohon maaf. Ajib. Enggak bisa. Bulan Jamilah. Enggak Allah sebut, apalagi bulan Jamilah. Nah, yang Allah sebut cuma bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah sebut, Allah muliakan dengan disebut bulan Ramadan karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Allah abadikan bulan Ramadan, Allah hormati bulan Ramadan karena di dalamnya ada Al-Quran. Moga-moga Saung GI karena asyik, suka, rutin, istiqamah menghatamkan Al-Quran, moga-moga Saung GI ada di hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah angkat, Allah muliakan, dan Allah abadikan insya Allah. Insya Allah nggak akan sepi, nggak akan sepi. Allah abadikan kajian-kajian keagamaannya, kegiatan-kegiatan sosial, nama baiknya insya Allah abadi. Karena apa? Di dalamnya ada Al-Quran. Makanya jangan sampai kita berhentikan sunnah hasanah ini, yaitu khatmul Quran setiap bulannya. Setiap bulannya. Karena ini akan mengangkat derajat Saung GI. Dan yang perlu diingat, khususnya bagi para jawara ini ya, yang memang tujuannya belajar silat ini kan untuk persatuan, menjaga persatuan, bukan Pak? Ya, Pak Nahrawi ya. Saya teringat dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, itu ada orang namanya Qais Ibnu Salah. Qais Ibnu Salah, mirip namanya Pak Salahuddin ya, Ustaz Salahuddin. Qais Ibnu Salah. Dia itu Jaisul Aman. Dia itu tentara bagian keamanan. Jaisul Aman. Dia bagian keamanan, jawara bisa dibilang. Dia ngumpulkan pasukan-pasukannya, dia dudukkan, dia suruh untuk melakukan khatmul Quran, dia suruh untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia suruh untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Ditanya sama pasukannya, sama anak buahnya, wahai guru, kenapa kita disuruh khatmul Quran, kenapa kita disuruh zikir, kenapa kita disuruh salawat? Kita ini jawara, harusnya silat-silat aja. Katanya gurunya dijawab, aku ini pemimpin Anda, aku ini ahlinya ahli. Suatu saat datang kepadaku setan. Setan berwujud datang kepadaku. Dia bilang kepadaku, kana jasadi
mislal jazur. Dulu aku ketika masuk kampungmu, badanku itu seperti onta. Onta besar, gemuk, semok. Besar. Tiba-tiba sekarang wal'an dan sekarang jasadi mislul usfur. Sekarang jasadku kayak burung pipit kecil. Ditanya sama Qais bin Salah, kenapa badan Anda kurus? Diet memangnya? Katanya, setan diet ini Ajim. Katanya setan, enggak, ngapain setan diet? Kenapa saya kurus? Katanya setan, saya buka sudah. Ketika saya masuk ke kampung Anda, proyek saya gagal semua. Proyek saya nggak ada yang tembus. Katanya Qais, memang apa proyekmu ya setan? Katanya setan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Proyekku katanya setan itu buat dua orang nggak rukun. Buat orang ribut, ricu, berantem. Pas saya masuk di kampung Anda, gagal besar. Kamu tahu kenapa saya dibuat gagal sama Anda? Sehingga ketika saya buat hancur dua orang, baik lewat pemilihan ini, pemilihan itu, lewat warisan, lewat apapun, gagal semua. Kamu tahu apa sebabnya Qais? Gak tahu katanya Qais. Katanya setan, tut'ibuni bi khatmil Quran wa bi dzikrillah wa bi salati 'alan nabi. Kamu tahu yang membuat proyek saya gagal katanya setan? Yaitu khatmul Quran yang Anda baca. Zikir yang Anda lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada Nabi. Aku dibuat terusir oleh amal-amal baik Anda. Setan terusir berkat ini, Pak. Tahu setan? Setan itu sumbernya, biangnya, buah-buahnya. Buah-buahnya permusuhan. Kalau sudah nggak ada berarti aman. Kalau aman tugasnya jawara selesai dong. Sebenarnya musuhnya para jawara ini setan. Silat-silat ini ketika setannya jadi manusia, ribut urusan warisan, kita baru minta jurus alif atau jurus ba, duduk semuanya. Tapi ini belum nyelesain masalah. Masalahnya yaitu setan nggak kelihatan. Gimana ditumpas? Dengan ini kita tumpas bersama setan yang menyebabkan dua orang ini ricu. Alhamdulillah. Kita teruskan sunnah hasanah. Hal yang baik ini jangan sampai stop cuma 5 doang. Jangan cuma kayak Pancasila 5. Harus seterusnya sampai 500, edisi 500 dan alhamdulillah. Kalau ibaratkan ya, kalau ini kan kelima ya. Jadi ibaratkan setiap orang sudah baca 5 juz. Kan satu orang 1 juz. Kan sudah 5 kali. 1 kali 5 pinter. Lulus pinter. Sepeda bimcycle yang rodanya 4. 5 juz. Alhamdulillah sudah 5 bulan 5 juz. Kalau kita 30 bulan sudah ngadain gini, berarti satu orang ibaratkan baca satu Al-Quran 30 juz, pinter, dapat sepeda. Ajib. Jadi kalau ini 5 saja 5 juz. Kalau 30 berarti 30 juz, berarti satu Al-Quran. Tahu pahalanya orang yang baca Al-Quran, yang khatmul Quran, yang sudah menghatamkan Al-Quran. Sebagai penutup, karena sudah jam 11 ya, mungkin nanti sudah di WhatsApp istrinya, Mas saya butuh kehangatan, jadi saya tutup. Tenang. Oh ada. Enggak, mungkin yang nggak ada yang WhatsApp. Enggak, saya dibuatin wedang, dibuat kopi. Aja. Sebagai penutup saya ceritakan gimana afdolnya, agungnya, besarnya, mulianya orang yang melakukan khatmul Quran. Diceritakan ada sahabat Nabi Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Siapa namanya? Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Bukan Ma'erad ya, Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Dia itu diceritakan suka baca kulhu Allahu
Qul huwallahu ahad. Dia cinta dengan baca Qul huwallahu ahad. Apalagi dia pernah dengar Nabi bilang, man qara'al Qur'an, man qara'a Qul huwallahu ahad, faka'an nama qara'a sulusal Qur'an. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, itu seakan baca sepertiga Al-Qur'an. Jadi seakan kita baca sekali Qul huwallahu ahad, seakan-akan kita baca 10 juz. Kalau kita baca 3 kali Qul huwallahu ahad, kita baca 3 kali berarti 30 juz. Nah, ini khatmul Quran gak resmi nih, lewat calo ini. Nah, kalau kita kan resmi, kita kan resmi baca huruf per huruf. Nah, kalau cara kilatnya itu ya. Nah, tapi bayangkan ini cara kilatnya ini nanti kita lihat, gimana Rasulullah memuliakan ya. Nah, yang cara kilat, apalagi kita yang pakai cara huruf per huruf, ayat per ayat, betapa tinggi kemuliaan kita. Diceritakan Nabi pernah perang Tabuk. Nabi berperang, dan Nabi berperang namanya perang Tabuk melawan orang Romawi. Romawi pada saat itu besar, kuat, dinasti yang megah. Nabi cuma bawa pasukan 30.000, besar kan? Tapi jumlahnya musuh 3 kali lipat. Jumlahnya musuh 100.000. Nabi 30.000, musuhnya 100.000. Nabi dibuat kewalahan oleh kaum Romawi. Namun karena keberanian para sahabat yang 30 mampu mengimbangi yang 100.000. Di tengah-tengah peperangan, Nabi minta gencatan senjata sebentar. Nabi minta istirahat sebentar. Nah, akhirnya umat Islam mundur, umat Islam kembali ke barisan, dikumpulkan sama Nabi 30.000. Nah, katanya Nabi, nazala ilayya Jibril, turun kepadaku Jibril, ngasihin kabar bahwa ada salah satu sahabatku tercinta, yaitu Muawiyah bin Muawiyah meninggal. Nah, kemudian Nabi perintahkan para sahabat membuat shaf, Nabi sholatkan jenazah. 30.000 sahabat yang berperang itu sama-sama menyolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah, karena rajin baca kulhu. Nah, dia baca 3 kali, menghatamkan Quran gak resmi itu ya, versi kilat atau resmi tapi versi kilatnya. Nabi muliakan. Ada sahabat yang kagum, loh, ini siapa ini Muawiyah bin Muawiyah, kok dalam wafatnya aja disolatkan 30.000 sahabat. Bimana la hadhil fadilah? Seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini sedang perang sama orang Romawi, jumlah mereka 100.000, kita ini genteng-gentengnya Rasulullah. Engkau hentikan peperangan cuma untuk nyolatin orang yang namanya Muawiyah. Ini orang ini sudah ngerjain apa? Sudah berbuat apa? Katanya Nabi, orang ini suka menghatamkan Quran walaupun gak resmi. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Bayangkan kita kalau kita sudah ini 30 kali pertemuan, yang versi kilat aja kayak dihormatin kayak gitu. Apalagi kita yang baca huruf per huruf, ayat per ayat, bagaimana kemuliaan kita. Tapi katanya Nabi, wahai sahabat, Anda jangan bingung dia disolati jenazah 30.000. Yang saya lebih bingungkan, di dunia dia disolatkan 30.000, tapi di langit dia disolatkan oleh 60.000 shaf malaikat. Yang satu shafnya berisi 60.000 malaikat. Karena menghatamkan Quran versi bayangkan kalau kita menghatamkan versi yang lambat ini. Aji, betapa banyak fadilah yang ini. Makanya semangat ya Pak ya. Semangat, rajin, istiqomah. Kalau misalnya list disebar di grup, langsung tulis namanya. Kalau bisa jangan 1 juz, 10 juz. Juz anggur, juz apel kan lumayan. Nah, 10 juz. Aji. Dan ini adalah afdal ibadah ummati, sebaik-baik ibadahnya umatku adalah tilawatul Quran. Niatkan untuk menyenangkan Nabi, menyenangkan Allah, yaitu Anda mengaji atau mengajar Al-Quran. Sesuai janji saya tidak bakalan lama-lama. Saya tidak bakal lama-lama karena ini hujan ya. Waktu yang pas untuk berselimut, Ustaz ya. Berselimut yang bisa apa Ustaz? Nah, saya akhiri. Tentu banyak salah, banyak luput,
banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Tentunya manusia tidak luput dari salah, tidak luput dari khilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berbicara di sini imtisalan li amri ustadzina, imtisalan li amri abina. Saya nurut cuma komando beliau Ustadz Nahrawi ini. Nah, pasti banyak salahnya. Mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwanullah SS pada beliau. وفضلني كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وبمعجزه الفاتحه يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا دافع البلاء يا الله قبل يكون اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منه ذلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Sebelum kita tutup acara, sudah ditutup acaranya lah. Udah. Dari saya dipersekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makannya virtual. Nanda berdoain sama Habib. Makannya virtual. Nah, di sini Nanda. Wakilin biar ada videonya. Alaika mabrur mabrur alfa mabrur ya miladik mabrur Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salah ngomong, saya kurang pintar ngomong. Ya, terima kasih untuk para guru saya nih semua nih, Bang Karawi, Ustaz Salahuddin, Ustaz Ridwan, Ustaz Isa, Habib Ahmad yang telah datang berkumpul di sini, dan tidak lupa juga kepada semua saudara saya yang ada di Sanggar Saumji. Saya berterima kasih telah mendoakan putri saya yang ulang tahun hari ini. Semoga semua keinginannya tercapai, dimudahkan segala keinginannya dan rezekinya, dan dimudahkan dalam mencari ilmu dunia dan maupun untuk akhirat. Hanya itu aja yang bisa sampaikan. Mohon doa yang terbaik dari para guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun.
آمين يا رب العالمين. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi